Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Anak-anak, Selamat pagi, Pagi, Ibu. Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Bu. apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Siap. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Oke, dari bentar ya. Saya Pito Alfarido, Ya, Bu. Isma Gustina, Hadir, Bu. Safira, Hadir, Ibu. Ini, Bu. Devi. Hadir, Ibu. Oke, udah semua ya. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang tema 7 dan subtema 2, yaitu tentang kepemimpinan idolaku. Anak-anak tahu tidak siapa sih tokoh pemimpin yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia? Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, Ibu. Oke. Tetapi mereka dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu? Tidak. Ya, oke. Jadi, mereka itu dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Itu mereka pertama itu mereka membaca teks proklamasi ya. Nah, yang kedua, mereka menandatangani teks proklamasi dan yang ketiga mereka menjadi simbol perjuangan dan kemerdekaan. Nah, dari itu anak-anak tahu ada yang tahu nggak tokoh pemimpin negara kita ini siapa aja sih, kayak pemimpin negara ini presiden ya kan? Nah, bisa nggak kalian sebutkan pemimpin-pemimpin negara kita itu? Jokowi, Ibu. Oke, Jokowi. Yang kita pada saat ini siapa? Bapak Parabroro. Pak Prabowo. Yang presiden yang kelima siapa? Yang presidennya cewek? Tahu siapa namanya? Itu, Ibu. Ibu Megawati, Ibu Bu. Megawati. Ibu. Oh iya, pintar. Nah, dari tokoh pemimpin negara kita dapat belajar bagaimana sih kita bisa menjadi pemimpin yang baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Nah, di sini kalian tahu tidak apa itu yang namanya pemimpin? Pemimpin itu orang hebat. Ya, orang hebat. Nah, jadi pemimpin itu adalah orang yang bisa memberikan contoh baik, membantu teman, dan bertanggung jawab. Oke, nah contohnya pemimpin kayak seperti ketua kelas ya. Ketua kelas tuh yang rajin, adil, bertanggung jawab, merupakan contoh pemimpin yang baik. Nah, kalian juga bisa menjadi pemimpin yang jujur dan tidak suka marah-marah. Oke. Oke, Ibu. Jadi pemimpin itu bukan hanya pintar, tapi juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dan adil. Nah, semoga menjadi pemimpin yang baik. Nah, anak-anak ibu yang baik, Ibu sampaikan tadi merupakan struktur pidato yang memuat pembukaan.
isi pidato dan penutup. Jadi di sini anak-anak bisa membacakan teks yang ada yang telah Ibu di layar itu ada. Nah, ada tidak? Ya, Ibu. Dengan judul Pamanku Lurah Idola. Nah, boleh dibaca dulu. Siapa yang mau baca? Sapira mau? Ibu mau. Boleh. Sapira, boleh silakan baca. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku. Bodi namanya. Dia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari kata Bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda. Warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah. Berbagai buku di balai belajar, berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Sudah, Ibu. Ya, oke. Jadi Daud, Ibu minta anak-anak semua bentuk dua kelompok yang terdiri dari dua orang ya. Nah, kelompoknya itu yang kelompok pertama. Oke, anak-anak Ibu apakah sudah selesai diskusinya? Boleh dipresentasi hasil diskusinya dari kelompok 1. Silakan. Dari kelompok 1, Sapira dan Tito, jawaban kami yaitu peduli dan melayani warga. Pamannya sering mengadakan rapat dengan warga untuk mendengarkan keluhan dan masukan. Ia juga turun langsung ke lapangan melihat kondisi desa. Selanjutnya dilanjutkan Vito, Ibu. Boleh, baik Vito lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari Safira tadi, yaitu nilai kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik peduli pada orang lain, mau mendengar dan melayani kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan sikap rendah hati dan tanggung jawab. Mungkin hanya ini jawaban dari kami, Bu. Ya, pintar sekali. Jawabannya sangat-sangat itu ya, menarik. Oke, juga. Nah, selanjutnya dari kelompok Agustina dan Gaby, silahkan. Kelompok 2 yaitu mendukung pendidikan dan masa depan anak-anak. Pamannya mengunjungi sekolah, berbicara dengan guru, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi. Selanjutnya Gustina. Pemimpin yang baik mendukung pendidikan karena ia tahu bahwa anak-anak adalah harapan masa depan. Ia mendorong prestasi dan memberi kesempatan belajar pada siswa-siswanya. Oke, sekarang dari presentasi kelompok itu, nah Ibu akan memberikan tugas lagi, tapi tugas ini individu. Buatkan teks pidato sederhana tentang pemimpin idola kalian. Menarik dan mulai sekarang boleh dikerjakan. Anak-anak Ibu, tugasnya sudah selesai semua atau belum? Sudah. Sudah, Bu. Ya, oke boleh Oke, baik. Tugasnya boleh disampaikan atau dipresentasikan oleh Gustina.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu untuk membuat pidato. Di sini saya membuat pidato dengan judul Ibu Guru Pemimpin di Ruang Kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang pemimpin idola saya, yaitu Ibu Guru. Ibu Guru adalah pemimpin di kelas. Ia sabar dan tegas dan selalu memberi semangat dan juga tidak hanya mengerti, tapi juga membimbing kami menjadi anak yang lebih baik dan rajin. Ia memberikan contoh dalam bersikap dan juga bertutur kata. Terima kasih Ibu Guru karena telah menjadi pemimpin yang menginspirasi. Semoga kita semua bisa meneladani sikap beliau dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi, kita dapat menyimpulkan pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari pidato teman kita tadi? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kami Ibu Oke, Sapira, boleh. menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi mementingkan kepentingan bersama. Kemudian menjadi teladan yang baik. Kemudian seorang pemimpin harus bisa memajukan warganya agar menjadi orang yang rajin membaca. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Nah, jadi pemimpin itu harus mempunyai nilai-nilai pemimpin yang inspiratif. Seperti apa itu nilai-nilai pemimpin yang inspiratif? Yang pertama, memberi teladan yang baik, peduli dan mendengarkan, mendorong orang lain untuk berbuat baik, berani mengambil dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat. Oke anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Ibu. Oke, baiklah. Sudah cukup. Mari kita mengucapkan hamdalah buat pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat, oke, dan berkah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.